wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya di sini Nathaniel Jenaro Santoso, selaku pengembang ide proposal berjudul peralatan furnitur berbahan plastik bekas, akan memperkenalkan Anda lebih dalam lagi mengenai bagaimana ide konsep kami terbuat dan apa tujuan dari ide konsep kami. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, mari kita simak di manakah tempat sampah-sampah kita diolah pada akhirnya. Sampah-sampah yang kita hasilkan setiap hari pada akhirnya akan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu atau biasa disebut dengan TPST. Untuk video yang kami tampilkan di sini, kami mengambil lokasi di TPST Bantar Gebang. Ide yang kami dapatkan pun juga tidak jauh-jauh dari berita yang kami dapatkan tentang TPST Bantar Gebang ini. Dalam berita tersebut, dikatakan bahwa TPST ini sudah hampir tidak bisa lagi menampung sampah plastik atau sampah lainnya. Dikarenakan sampah yang sudah menumpuk, sampah yang sudah hampir penuh dalam penyimpanannya, sehingga TPST Bantar Gebang hampir tidak bisa lagi menampung sampah-sampah tersebut. Melihat kondisi seperti ini, kami sebagai seorang desainer merasa ini sebuah tanggung jawab kami, di mana kami membuat produk itu tidak hanya mementingkan estetika dari desain saja, melainkan kami juga harus menjadikan produk itu sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan di lingkungan sekitar kita. Dalam menanggapi permasalahan ini, kami menawarkan solusi kami melalui produk furniture. Kenapa kami memilih produk furniture? Karena menurut kami produk furniture itu sudah pasti semua orang memilikinya. Paling tidak dalam satu rumah tidak hanya ada satu furniture saja. Lalu adapun kami mulai mendapatkan cita-cita dari ide kami, yaitu visi kami dari ide kami ini, kami ingin produk kami bisa menjadi solusi untuk mengurangi peningkatan sampah setiap tahunnya. Dan kami ingin produk yang kami buat nanti itu bisa bersaing dengan produk-produk yang dengan brand terkenal lainnya. Lalu apa yang akan kami lakukan? Tentu yang akan kami lakukan adalah membuat produk furniture berbahan plastik bekas. Namun ada strategi yang akan kami tawarkan kawan-kawan. Jika kita ketahui sudah banyak brand-brand di luar sana yang membuat produk dengan konsep eco-friendly. Namun mereka mengkampanyekan produk mereka itu dengan konsep eco-friendly-nya itu. Jadi mereka memakai konsep eco-friendly agar produknya itu laku, agar orang merasa seperti biar saya terlihat seperti merawat lingkungan, saya beli produknya. Jadi mereka tidak mengedepankan kualitas dan estetik produknya tersebut. Kebanyakan seperti itu. Jadi mereka hanya mengatasnamakan eco-friendly saja. Namun strategi yang akan kami tawarkan di sini adalah kami akan merancang sebuah produk yang estetis dan juga kualitasnya tinggi. Namun bahan-bahan yang kami gunakan adalah bahan-bahan dari plastik bekas. Jadi kami akan membiarkan para calon-calon user kami nanti untuk mencoba produk kami, untuk merasakan sendiri bagaimana kualitas produk kami. Dan ketika mereka mengerti bahwa kualitasnya itu bagus, barulah kami beritahu bahwa ini material yang kami gunakan adalah material yang ramah lingkungan. Sehingga mereka yang tadinya senang terhadap kualitas produk kami, nantinya mereka juga akan bangga karena mereka juga ikut membantu menjaga lingkungan kita agar lebih baik lagi. Lalu adapun untuk menuju ke titik keberhasilan itu, kami sudah menyiapkan proses yang akan kami lakukan dari mulai perancangan hingga penjualan.
Itu mari kita simak. Yaitu yang pertama, kita akan merancang desain produknya dahulu, karena sudah menjadi pekerjaan kami sebagai desainer untuk merancang desain produk sebaik mungkin dengan kualitas setinggi mungkin dengan seestetik mungkin. Dan kedua, yaitu sourcing pabrik. Kita harus mencari pabrik yang cocok dengan kami dan bisa membuat material-material plastik bekas ini menjadi material padat. Karena yang kita ketahui bahwa kita akan membuat produk furniture, maka bahan material yang kami butuhkan adalah bahan material yang padat. Lalu yang ketiga, kami akan menganalisa juga bagaimana pabrik itu, bagaimana dia memproses produksinya, bagaimana hasil produksinya, apakah rapi, apakah baik, apakah efektif, atau apakah efisien. Jika sudah cocok, kami akan langsung beralih ke TPST. Kita akan menganalisa proses pengolahan sampah di sana, bagaimana mereka memilah sampah-sampah tersebut, memisahkan sampah-sampah tersebut. Lalu kami mulai bernegosiasi untuk bertransaksi sebagian dari sampah plastiknya. Lalu kami antarkan sampah-sampah plastik tersebut untuk disuplai ke pabrik yang sudah kami setujui. Setelah bahan-bahan sudah terpenuhi, kami baru akan mengkonsultasikan desain produk kami kepada pabrik, agar pabrik bisa membuat produk sesuai dengan desain yang telah kami rancang. Lalu ketika setelah kami mengkonsultasikan desain kami akan membuat sampelnya dulu. Ketika sampelnya sudah jadi, kami pun juga akan menguji sampelnya. Apakah sampelnya tersebut sudah sesuai dengan desain yang kami rancang, dan apakah kualitasnya juga sudah oke, dan apakah produk tersebut juga cukup kuat untuk dipakai. Lalu ketika sudah cocok, ketika sudah bagus, sudah sesuai harapan, maka sampel tersebut akan diproduksi secara massal. Di samping kita menunggu proses produksi tersebut, saya dan tim saya akan menggunakan keterampilan kami untuk membuat konten iklan di sosial media, ya, dan itu akan membantu pemasaran dari produk furniture kami. Lalu adapun sebuah garis besar dari bagaimana proses kami adalah, yaitu di mana kami mendapatkan input dari jumlah peningkatan sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Kami mulai mendapat kesadaran untuk membuat ide ini. Lalu prosesnya itu seperti yang tadi saya sebutkan, mulai dari perancangan, mulai dari pembelian sampah plastiknya dan juga produksi, lalu pemasaran, lalu outputnya nanti kami ingin produk ini benar-benar murni 100% berbahan plastik bekas, dan juga produk ini bisa dikenal oleh masyarakat dengan baik. Lalu adapun juga dampak yang tidak secara langsung yang kami harapkan adalah kami ingin brand-brand produk yang sudah terkenal di luar sana, baik itu furniture ataupun apparel ataupun segala lainnya, ketika mereka melihat produk kami bisa trending, mereka bisa penasaran dengan material apa yang kami pakai, bagaimana material itu bisa kuat, bagaimana material itu bisa berkualitas, bagaimana material itu bisa menghasilkan produk yang estetik. Dan ketika mereka tahu bahwa ternyata bahannya itu terbuat dari plastik bekas, saya harap mereka tertantang untuk membuat produk dengan bahan material yang sama dengan kami, sehingga peningkatan sampah plastik setiap tahun ini akan menurun secara signifikan. Yang tadinya rata-rata 1,3 juta ton per tahun mungkin bisa menipis hingga hanya berapa ratus kilo saja mungkin, atau mungkin malah hampir habis persediaan sampah plastiknya. Itu tidak apa-apa, karena ya begitulah tolak ukur pemanfaatan ide kami, di mana kami memang mengedepankan
nilai estetik dan kualitas dari produk kami. Namun, tujuan utama kami adalah untuk menjadikan solusi dari peningkatan sampah plastik setiap tahunnya. Adapun kami sudah menyiapkan sebuah rancangan anggaran biaya yang akan kami butuhkan untuk modal ide startup kami, yaitu hanya sekitar 36 juta saja. Dan 36 juta rupiah itu sudah kami siapkan untuk pembelian sampah dari TPST dan pengiriman sampahnya tersebut ke pabrik, dan untuk membayar jasa pabriknya juga, lalu biaya periklanan. Oke, seperti itulah ide kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan tim saya, yaitu di sini ada Pak Hanif Azhar selaku penanggung jawab dari tim kami dan pemimpin dari tim kami. Lalu juga ada Reha Atira Humaira, yaitu sebagai rekan saya untuk mengembangkan ide konsep kami. Oke, sekian. Itulah ide kami. Kami harap para hadirin terhormat bisa peduli terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar ini dan mau peduli akan kondisi yang ada. Dan kami harap para hadirin bisa tergerak hatinya untuk menjadikan ide kami sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang berlangsung saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.